Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya. Kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Ya, jadi inilah janji Kristus bagi masing-masing kita dengan doa dan bimbingan daripadanya. Ya, kita harus percaya bahwa Yesus akan kembali ke dunia ini. Ya, Dia akan membawa kita pulang ke dalam suatu kerajaan kekekalan itu, di mana di sana tidak ada tangis lagi. Ya, di sana tidak ada kejahatan, di sana tidak ada orang yang membenci kita. Ya, tetapi di sana kita akan hidup dengan penuh kedamaian, dengan penuh ketentraman. Biarlah pada saat kita berada di dunia ini, kesempatan yang Yesus berikan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama dan kita dapat mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya saling mengasihi. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Kita tidak perlu memulai dengan mencoba mengasihi satu sama lain. Kasih Kristus di dalam hati itulah yang dibutuhkan. Ketika diri terbenam di dalam Kristus, kasih sejati muncul secara spontan. Ya, jadi bagaimana kita harus mengasihi akan Tuhan kita dengan sepenuh hati kita. Otomatis kita akan mengasihi sesama kita. Ketika diri terpendam di dalam Kristus, kasih sejati itu muncul. Kesabaran dalam pelayananlah yang membawa ketenangan bagi jiwa. Ya, kalau kita ingat, ya Yesus datang ke dunia ini. Ya, Dia bukan datang ke dunia ini untuk dilayani, tetapi bagaimana Yesus melayani satu dengan yang lain. Dia terus bekerja. Ya, Dia terus menemui orang-orang yang membutuhkan akan kesembuhan. Ya, orang-orang yang di dalam pergumulan mereka, itulah Yesus melayani sesama manusia. Melalui kerja keras yang rendah hati, rajin dan setia, itulah kunci kesejahteraan Israel. Kata-kata kasih dan dorongan akan berpengaruh lebih banyak untuk menundukkan temperamen yang kasar dan watak yang keras daripada upaya mencari-cari kesalahan dan kecaman yang engkau timpakan kepada orang yang bersalah. Ya, jadi inilah suatu pelajaran yang indah bagi masing-masing kita. Biarlah kita mau untuk melayani satu dengan yang lain, mempunyai roh kerendahan hati. Biarlah mungkin sifat-sifat buruk kita dapat tinggalkan itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mempunyai karakter seperti Kristus. Pesan dari Guru Agung harus dinyatakan dalam rohnya. Satu-satunya keamanan kita adalah menjaga pikiran dan dorongan hati kita di bawah pengendalian Guru Agung. Ya, jadi pikiran kita ini harus kita kendalikan. Biarlah kita meminta Tuhan, bantu saya, kendalikan akan pikiran saya, sehingga saya tidak diombang-ambingkan oleh berbagai hal-hal duniawi ini. Malaikat Tuhan akan memberikan pada setiap pekerja sejati pengalaman yang kaya dalam melakukan ini. Amin. Kasih karunia kerendahan hati akan membentuk kata-kata kita menjadi ekspresi kelembutan seperti Kristus. Ini ditulis di dalam Testimoni Jilid 7 halaman 266. Ya, jadi inilah janji Tuhan. Bagaimana Dia akan kirimkan malaikat-malaikat itu supaya dapat membimbing kita, menuntun kita, sehingga kita pun dapat melakukan setiap pekerjaan pelayanan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Selama setiap jam Kristus tinggal di bumi, kasih Tuhan mengalir dari Dia dalam aliran yang tidak dapat ditahan-tahan. Semua orang yang dipenuhi dengan rohnya akan mengasihi sebagaimana Ia mengasihi. Prinsip yang mendorong Kristus akan mendorong mereka dalam perlakuan mereka satu dengan yang lain.
Ya, jadi bagaimana kasih Kristus itu akan terus mengalir di dalam kehidupan kita bila mana kita terus menjalankan akan setiap perintah-perintah daripada Kristus sendiri. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana Yesus berada di dunia ini, dia diutus oleh Bapanya di surga untuk menjalankan suatu misi yang besar. Ya, misi penyelamatan itu bagi setiap umat manusia. Bagaimana Yesus sudah mati, dia sudah berkorban untuk kita. Ya, biarkan kita dapat renungkan itu di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mungkin mendapatkan ujian yang kita tidak sanggup, ya, tapi ingat bahwa Tuhan memberikan ujian itu tidak melebihi kesanggupan kita. Tapi bila mana kita mau dilatih, biarlah kita terus maju. Kita terus menghadapi situasi itu sampai akhirnya kita tahu bahwa Tuhanlah adalah Tuhan yang hidup. Tuhanlah yang sanggup menuntun kita. Kasih ini membuktikan bahwa merekalah murid-muridnya. Bila manusia bersatu padu bukannya oleh paksaan atau kepentingan diri sendiri, melainkan oleh kasih. Mereka menunjukkan pekerjaan suatu pengaruh yang melebihi setiap pengaruh manusia, di mana kesatuan ini ada. Ternyata bahwa peta Tuhan sedang dikembalikan dalam manusia, bahwa prinsip hidup yang baru sudah ditanamkan. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 322. Ya, kita disebut sebagai murid-murid Tuhan. Ya, kalau kita disebut sebagai murid-murid Tuhan, kita mempunyai guru agung itu. Kita akan mendengarkan suaranya. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana Yesus memanggil akan murid-muridnya. Ya, pada saat Yesus memanggil murid-muridnya ini sedang sibuk bekerja. Ya, mereka bekerja sepanjang hari. Tapi pada saat Yesus datang memanggil mereka dengan sekejap langsung menoleh dan langsung mengikuti guru agung itu. Ya, inilah panggilan yang sama juga Yesus berikan bagi Anda dan saya pada saat ini. Ya, biarlah kita juga boleh langsung menyambut akan panggilannya itu. Ya, sebelum semuanya terlambat, karena kita hidup di dunia yang penuh dengan kesusahan ini, hidup di dunia yang fana ini. Ya, biarlah kita mau untuk dilatih hari demi hari. Ya, sebagaimana murid-murid itu. Ya, tapi pada saat Yesus memanggil mereka, suatu hal yang tidak gampang untuk menyatukan satu pikiran atau visi misi pada saat itu. Yesus harus mati dulu di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan dia menemui murid-muridnya. Disitulah murid-muridnya baru mengerti, ternyata untuk inilah Kristus datang ke dunia. Ya, sehingga murid-muridnya pada saat Yesus naik ke surga, murid-muridnya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka pergi ke seluruh dunia untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam suatu pengorbanan, ya, ada hasil yang begitu indah. Bagaimana murid-murid mereka percaya, mereka tahu bahwa inilah misi Kristus itu. Ya, walaupun banyak murid-murid juga yang mengalami banyak penganiayaan, tantangan dalam kehidupan mereka, tapi mereka terus melakukan itu karena mereka tahu yang mereka lakukan ini bukan untuk diri mereka, tetapi ini untuk Tuhan. Sehingga mereka pun dengan begitu semangat dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kita juga dapat saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin hal tentang kasih ini kita sudah mendengarnya berulang kali. Ya, tetapi ini hal yang sangat penting yang harus kita praktekkan, bukan hanya kita bicarakan, bukan hanya teori, tapi ada suatu praktek sehingga kita mendapatkan pengalaman itu di dalam kehidupan kita, sehingga pengalaman itulah yang dapat menguatkan diri kita dan juga dapat menguatkan orang-orang di sekitar kita. Kita ingat kembali bahwa pesan dari Guru Agung harus dinyatakan dalam rohnya. Biarlah kita juga mempunyai hati yang tulus,
mempunyai roh kerendahan hati itu, untuk mau terus dilatih setiap hari. Ya, betapa pentingnya roh pengorbanan itu di dalam kehidupan kita. Inilah suatu pelajaran yang sangat indah, karena hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Jadi di sini juga dikatakan kasih Tuhan itu mengalir dari Dia dalam aliran yang tidak dapat ditahan-tahan. Ya, jadi kasih Kristus itu tidak dapat ditahan. Ya, tapi harus terus mengalir, dan kita juga harus terus melaksanakannya hari demi hari. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing dimanapun kita berada. Baik itu di tempat kerja kita, di jemaat, di lingkungan rumah tempat kita tinggal, di jalan sekalipun. Biarlah kita meminta Tuhan bantu saya, supaya saya dapat menjadi berkat bagi orang lain, supaya karakter yang saya tunjukkan ini dapat membawa berkat bagi orang yang akan melihatnya, sehingga mereka juga dapat merasakan akan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Karena kita hidup di akhir zaman, ya, di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Biarlah kita terus berpegang ke dalam firman-Nya. Sisihkan waktu kita untuk datang kepada Kristus, meminta akan tuntunannya. Ya, biarlah kita jadikan Dia sebagai sahabat sejati kita. Ya, apapun yang kita lakukan, ya, kita jangan berharap pada manusia, tapi kita berharap hanya pada Tuhan. Ya, karena kalau kita berharap pada manusia, kita akan kecewa. Tapi berharaplah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kedamaian. Dia akan memberikan kita suatu hal yang kita tidak pernah rasakan di dalam kehidupan kita. Ya, suatu pengalaman berjalan bersama-sama dengan Kristus, yaitu hal yang begitu indah, hal yang kita tidak dapat bayar dengan apapun. Ya, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menguatkan kita, biarlah ini dapat menolong kita di akhir zaman ini. Ya, sehingga kita boleh betul-betul setia. Ya, kita boleh didapatkan setia pada saat Dia datang yang kedua kali. Inilah yang menjadi kerinduan bagi saudara dan saya secara pribadi. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.